Valentino Rossi beri pujian khusus kepada Marc Marquez yang tampil gemilang di MotoGP Phillip Island. Rebut podium 2 walau gunakan Desmosedici GP23 yang di-downgrade. MotoGP Phillip Island 2024 menjadi ajang pembuktian terbaru dari bakat luar biasa Marc Marquez. Meski menggunakan Desmosedici GP23 yang baru saja di-downgrade oleh Ducati, Marquez mampu menunjukkan performa menawan, berhasil meraih posisi kedua di podium. Prestasi ini tak hanya membuat para penggemar MotoGP terpukau, tetapi juga menarik perhatian rival beratnya, Valentino Rossi. Legenda MotoGP tersebut tak ragu menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan Marquez yang mampu tampil kompetitif, meski dengan motor yang tidak dalam kondisi optimal. Setelah hijrah dari Honda ke Ducati pada musim 2024, banyak pihak menaruh harapan besar pada Marc Marquez. Namun, menjelang balapan di Phillip Island, Ducati melakukan perubahan besar pada motor Desmosedici GP23 milik Marquez. Ducati memutuskan untuk melakukan downgrade pada beberapa bagian penting motor tersebut. Keputusan ini mengejutkan banyak pengamat, karena biasanya motor-motor yang digunakan oleh Marquez berada di puncak teknologi. Beberapa aspek teknis yang di-downgrade termasuk perangkat aerodinamis, serta komponen elektronik yang berperan besar dalam pengendalian motor. Marquez harus beradaptasi dengan cepat pada kondisi ini, karena downgrade tersebut secara langsung mempengaruhi handling dan kecepatan di trek lurus. Dengan motor yang tidak lagi sekompetitif versi pabrikan, tantangan semakin besar bagi Marquez, apalagi di Phillip Island yang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknikal di kalender MotoGP. Namun, bagi Marquez, tantangan ini justru menjadi peluang untuk menunjukkan keahlian dan mentalitas juara yang ia miliki. Dalam sesi latihan hingga kualifikasi, Marquez terus menunjukkan progres signifikan meski Desmosedici GP23 miliknya tidak dalam versi optimal. Pada balapan utama, Marquez membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu pebalap terbaik di dunia. Balapan di Phillip Island selalu menuntut strategi dan keahlian teknis yang luar biasa, terutama karena trek ini memiliki kombinasi tikungan cepat dan trek lurus panjang. Bagi banyak pebalap, motor yang kompetitif adalah kunci untuk bisa bersaing di papan atas. Namun, Marquez menunjukkan bahwa di tangan seorang juara dunia, keterbatasan teknis bisa diatasi dengan skill balap yang mumpuni. Sejak awal balapan, Marquez langsung menunjukkan determinasi tinggi. Meski sempat berada di belakang beberapa pebalap Ducati, ia secara bertahap naik ke posisi atas. Kemampuan Marquez dalam memanfaatkan slipstream di trek lurus dan mengontrol motor di tikungan tajam, membuatnya mampu mengimbangi rival-rivalnya yang menggunakan motor dengan spesifikasi lebih tinggi. Meski menggunakan Desmosedici GP23 yang di-downgrade, Marquez mampu mempertahankan posisi kedua. Aksi Marquez di lintasan tidak hanya mengundang decak kagum dari penonton, tetapi juga dari rival-rivalnya. Di tengah hingar-bingar hasil balapan, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah komentar dari Valentino Rossi. Sebagai rival lama yang pernah bersaing ketat dengan Marquez di lintasan MotoGP, Rossi tentu mengenal betul kemampuan dan karakter balap-pebalap asal Spanyol tersebut. Namun kali ini, Rossi memberikan pujian khusus kepada Marquez. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Rossi mengatakan bahwa performa Marquez di Phillip Island sangat mengesankan. Apa yang dilakukan Marc hari ini sungguh luar biasa. Membawa motor yang di-downgrade ke podium kedua di sirkuit seperti Phillip Island membutuhkan keahlian dan mentalitas juara. Saya sudah lama tahu bahwa Marc adalah pebalap berbakat, tetapi kali ini dia benar-benar menunjukkan kelasnya, ujar Rossi. Pujian dari Valentino Rossi ini memiliki makna tersendiri, mengingat hubungan mereka yang kerap diwarnai persaingan sengit di masa lalu. Namun, kekaguman Rossi menunjukkan bahwa di balik rivalitas, ada rasa hormat yang mendalam antara dua pebalap terbaik MotoGP ini. Meski berhasil finish di posisi kedua, Marc Marquez mengakui bahwa balapan di Phillip Island kali ini adalah salah satu tantangan terberat yang pernah ia hadapi. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan bahwa motor Desmosedici GP23 miliknya memang tidak dalam kondisi terbaik, tetapi ia selalu percaya pada kemampuannya untuk beradaptasi. Setiap kali saya turun ke lintasan, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tidak peduli kondisi motornya. Memang tidak mudah dengan motor yang di-downgrade, tetapi saya fokus pada balapan saya sendiri, dan itu membuahkan hasil, ungkap Marquez. Marquez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim Ducati yang terus mendukungnya. Meski keputusan untuk downgrade motor sempat menjadi bahan perdebatan, Ducati adalah tim yang luar biasa. Mereka tahu apa yang terbaik untuk tim secara keseluruhan, dan saya siap berjuang dengan apa yang ada. Hasil hari ini adalah bukti bahwa kerja keras kami membuahkan hasil, tambah Marquez. Podium kedua di MotoGP Phillip Island menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di level tertinggi, bahkan dengan motor yang mengalami downgrade.
Pujian dari Valentino Rossi menunjukkan betapa besar rasa hormat yang dimiliki oleh sesama pebalap kelas dunia terhadap pencapaian ini. Ducati berjanji meriahkan gelar dunia Jorge Martin lebih spektakuler dari tahun lalu. Bos Ducati, Claudio Domenicali, berjanji selebrasi gelar dunia MotoGP 2024 akan lebih besar dan lebih meriah dari tahun lalu, tak peduli Jorge Martin atau Pecco Bagnaia yang keluar sebagai juara. Menurutnya, meski Martin akan pindah ke Aprilia Racing, gelar dunianya bersama Ducati tetap layak dirayakan. Tahun lalu, sebelum Valencia, saya bilang keduanya sama-sama layak merebut gelar. Kini kisahnya sama, hanya dipisahkan 10 poin. Keseimbangan luar biasa. Pecco menang lebih banyak, tetapi juga melakukan kesalahan lebih banyak dibanding Jorge. Siapapun yang tampil lebih solid bakal membawa pulang gelar, ujar Domenicali. Kejuaraan dunia MotoGP 2024 semakin memanas dengan Jorge Martin yang kini memuncaki klasemen sementara. Pembalap asal Spanyol yang tergabung dalam tim Pramac Racing ini kian dekat dengan gelar juara dunia, dan dukungan penuh datang dari Ducati. Namun, ada situasi unik yang harus dihadapi Ducati mengenai Martin. Pasalnya, pembalap prima Pramac Racing itu akan pindah ke Aprilia Racing musim depan. Jika sukses jadi juara dunia di atas Ducati, maka ia berpotensi menempelkan nomor balap 1 ke Fairing Motor RSGP pada 2025. Meski begitu, Domenicali santai-santai saja. Ia menyatakan, jika Martin benar-benar jadi juara dunia musim ini, maka pihaknya akan tetap merayakan gelar Martin dengan meriah, selayaknya selebrasi mereka seperti ketika Bagnaia yang keluar sebagai juara dunia. Kami akan tetap merayakannya dengan cara yang sama. Pasalnya, Jorge tetap 100% pembalap Ducati, dan selama Jorge masih bersama kami, maka ia harus mengerahkan yang terbaik, ujar Domenicali. Domenicali bahkan juga mengungkapkan antusiasmenya terhadap performa Martin sepanjang musim ini. Kami sangat bangga dengan pencapaian Jorge. Dia telah menunjukkan semangat yang luar biasa dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Jika dia mampu mempertahankan posisinya dan merebut gelar juara tahun ini, kami di Ducati siap memberikan dukungan penuh untuk merayakan kemenangannya dengan meriah, seperti merayakan gelar juara dunia yang sebelum-sebelumnya, tambah Domenicali. Tahun lalu, Ducati merayakan kemenangan Francesco Bagnaia, yang juga dikenal dengan nama Pecco, dengan penuh gemerlap. Sebagai juara dunia 2023, Bagnaia diarak di berbagai kota Italia, mulai dari Bologna hingga Turin, dengan ribuan penggemar Ducati yang turut serta dalam kemeriahan tersebut. Konvoi motor Ducati memenuhi jalan-jalan, dan perayaan puncak diadakan di pabrik utama Ducati dengan pesta yang dihadiri ribuan fans. Namun, untuk tahun ini, Ducati berencana untuk menggelar perayaan yang lebih besar lagi. Domenicali menambahkan, kami ingin membuat momen gelar dunia tahun ini menjadi lebih spektakuler, baik bagi pembalap maupun bagi semua penggemar Ducati di seluruh dunia. Perayaan kali ini akan mencerminkan kerja keras seluruh tim, baik di lintasan maupun di pabrik, yang telah membawa kami ke titik ini, tutup Domenicali. Ducati berkomitmen untuk tidak membedakan antara Bagnaia dan Martin. Artinya, Ducati juga akan memberikan segala dukungan teknis dan moral bagi Jorge Martin di sisa balapan musim ini. Martin, yang saat ini unggul di klasemen sementara, dipastikan akan mendapat dukungan maksimal dari tim Pramac Ducati dalam setiap balapan. Tim tersebut akan mengerahkan segala sumber daya untuk memastikan Martin berada dalam kondisi terbaik menjelang balapan penutup musim ini. Di sisi lain, Ducati juga berjanji akan menghadirkan elemen kejutan dalam perayaan jika Martin menjadi juara dunia. Bagi Ducati, gelar juara dunia ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Jorge Martin, tetapi juga simbol dominasi Ducati di dunia balap motor. Setelah 2 tahun berturut-turut meraih gelar bersama Bagnaia, tim pabrikan ini kembali menunjukkan superioritasnya di MotoGP, dengan pembalap dari tim satelit mereka yang kini menduduki puncak klasemen. Kami yakin ini akan menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah Ducati. Kami telah bekerja keras untuk mengembangkan motor terbaik dan memberi para pembalap kami alat yang mereka butuhkan untuk menang. Dengan keberhasilan Jorge serta Pecco sejauh ini, kami yakin mereka mampu menyelesaikan musim ini dengan kemenangan gemilang, tambah Domenicali. Sementara itu, Jorge Martin tetap fokus menghadapi balapan-balapan tersisa. Pembalap berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa meskipun ia merasa terhormat dengan dukungan yang diberikan Ducati, ia tidak ingin terlalu terbawa suasana hingga memastikan gelar juara berada di tangannya. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang luar biasa dari Ducati, tetapi saya harus tetap fokus pada balapan. Setiap putaran sangat penting, dan saya akan memberikan yang terbaik hingga akhir musim, ujar Martin dalam wawancara terbarunya. Dengan kompetisi yang semakin ketat, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan terus memantau perkembangan Jorge Martin di sisa musim ini.
Jika ia berhasil mengamankan gelar juara dunia, maka perayaan besar dari Ducati akan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan dalam sejarah MotoGP, menandai tonggak baru bagi pabrikan Italia ini dan salah satu pembalap terbaik di grid. Marc Marquez cetak rekor lap tercepat di Motegi, namun dibatalkan karena track limit. Rossi mendukung FIM dengan antusias. Drama kembali mewarnai ajang MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang. Kali ini, pembalap baru Ducati, Marc Marquez, menjadi sorotan setelah berhasil mencatatkan waktu lap tercepat dengan rekor baru, 1 menit 42,868 detik, di sesi kualifikasi. Sayangnya, catatan waktu impresif tersebut dibatalkan oleh Race Direction karena dianggap melanggar track limit, sehingga membuat Marquez kehilangan posisi pole yang sangat penting. Pelanggaran track limit yang dialami Marquez pun memicu perdebatan, terutama karena insiden tersebut sangat tipis. Rekaman kamera menunjukkan bahwa roda belakang Marquez hanya menyentuh sedikit bagian garis batas lintasan. Bahkan, sensor pelanggaran yang biasanya memberikan sinyal peringatan tidak menyala karena kontak yang begitu minimal. Namun demikian, keputusan tetap dijatuhkan oleh FIM, Federation Internationale de Motociclisme, dan waktu Marquez dihapus dari klasifikasi resmi kualifikasi. Marc Marquez kecewa, merasa pelanggaran terlalu kecil, namun tetap menerima keputusan tersebut. Usai sesi kualifikasi, Marquez tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Menurutnya, pelanggaran tersebut terlalu kecil untuk disebut pelanggaran yang signifikan. Itu sangat tipis. Bahkan, saya yakin sensor tidak menangkapnya karena saya hanya menyentuh sedikit saja. Saya tidak merasa ada keuntungan yang saya peroleh dari itu, ungkap Marquez kepada media. Meski begitu, Marquez menunjukkan sikap profesional dengan menerima keputusan tersebut, meskipun dampaknya signifikan pada posisinya di grid start. Ini bagian dari balapan. Kadang-kadang kita diuntungkan, kadang-kadang dirugikan. Saya hanya harus fokus untuk balapan utama, tambahnya, mencoba tetap tenang menghadapi situasi sulit tersebut. Di sisi lain, yang tak kalah mengejutkan adalah respon dari Valentino Rossi, rival lama Marquez, yang sangat antusias mendukung keputusan FIM. Mantan pembalap legendaris itu tidak hanya setuju dengan pembatalan lap Marquez, tapi juga menyampaikan dukungannya dengan nada yang terlihat penuh semangat, seolah puas melihat rival lamanya gagal mengamankan pole position. Marc pantas mendapatkan hukuman itu. Saya setuju dengan FIM. Aturan track limit ada untuk ditegakkan, dan meskipun sangat tipis, tetap saja dia melanggar. Semua pembalap tahu di mana batasannya, ucap Rossi dengan semangat yang tampak tak terduga. Beberapa pengamat bahkan menilai, nada suara Rossi menunjukkan bahwa dia menikmati momen ini, seolah puas melihat rival lamanya harus gagal meraih posisi pole di Motegi. Ia melanjutkan dengan menyindir Marquez. Ini bukan pertama kalinya Marc melakukan ini. Dia harus lebih hati-hati. Saya sangat mendukung keputusan ini, tambahnya. Banyak yang melihat pernyataan Rossi ini sebagai bentuk kepuasan pribadi atas kegagalan Marquez. Rivalitas antara Rossi dan Marquez telah berlangsung sejak insiden kontroversial di Sepang 2015, dan komentar Rossi kali ini memperkuat anggapan bahwa perseteruan tersebut masih belum sepenuhnya hilang, meskipun Rossi kini telah pensiun. Keputusan FIM dan reaksi Rossi tersebut dengan cepat memicu perdebatan luas di kalangan penggemar MotoGP. Sebagian mendukung sikap Rossi dan merasa bahwa aturan track limit memang harus ditegakkan dengan ketat, berapapun margin pelanggarannya. Namun, sebagian lainnya menganggap bahwa situasi ini terlalu sepele untuk mengakibatkan pembatalan waktu lap, terlebih ketika sensor tidak mendeteksi pelanggaran tersebut. Memang sangat tipis, tetapi aturan adalah aturan, komentar salah satu penggemar Italia yang mendukung keputusan FIM dan Rossi. Jika pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka pembalap lain bisa saja melakukan hal yang sama dengan dalih bahwa pelanggarannya terlalu kecil. Di sisi lain, banyak juga yang merasa simpati terhadap Marquez. Sangat disayangkan. Dia mencetak lap yang luar biasa, tetapi akhirnya dibatalkan karena pelanggaran yang sangat tipis. Saya rasa seharusnya ada kelonggaran dalam situasi seperti ini, ujar seorang penggemar Marquez yang merasa keputusan FIM terlalu keras. Dengan semua kontroversi ini, sorotan kini tertuju pada balapan utama di Motegi. Marc Marquez akan memulai dari posisi yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu pada posisi 9, tetapi semangat juangnya yang tinggi menjanjikan aksi seru di lintasan. Apakah ia akan mampu mengatasi kekecewaan ini dan menunjukkan performa yang gemilang? Ataukah Rossi dan para pendukungnya akan terus merasa puas melihat rival lama mereka terhambat? Yang pasti, drama di Motegi ini sekali lagi menegaskan bahwa MotoGP bukan hanya tentang kecepatan dan keterampilan di lintasan, tetapi juga tentang rivalitas, strategi, dan psikologi di luar lintasan. Para penggemar kini menunggu dengan antusias, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari drama yang penuh intrik ini.
Bos Dorna bongkar rencana pengurangan pembalap Spanyol di MotoGP, dominasi akan dikurangi. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, baru-baru ini mengungkapkan rencana kontroversial terkait pengurangan jumlah pembalap Spanyol di grid MotoGP. Saat ini, 10 dari 22 pembalap yang berlaga di MotoGP berasal dari Spanyol, sebuah dominasi yang dianggap Ezpeleta sebagai hal yang perlu diubah. Meski diakui bahwa Spanyol merupakan salah satu negara yang menghasilkan pembalap berkualitas, Ezpeleta merasa ada beberapa pembalap Spanyol yang tidak seharusnya berada di grid MotoGP, dan mereka bisa digantikan oleh pembalap dari negara lain. Ezpeleta menyatakan bahwa terlalu banyak rider Spanyol di MotoGP dan ini tidak menambah nilai apapun bagi kejuaraan dunia. Beberapa pembalap Spanyol di MotoGP, sejujurnya, tidak seharusnya ada di sana, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran mereka di grid hanya karena infrastruktur balap di Spanyol yang lebih maju dibandingkan negara-negara lain, bukan karena mereka lebih layak. Ini adalah kejuaraan dunia, bukan kejuaraan Spanyol, tegasnya. Spekulasi bahwa MotoGP mungkin telah dibeli oleh pihak Amerika turut memperkuat alasan di balik rencana pengurangan ini. Banyak yang berspekulasi bahwa langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperluas pasar MotoGP di luar Spanyol, terutama ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang selama ini kurang terwakili di ajang balap motor paling bergengsi ini. Ezpeleta juga memberikan perumpamaan yang jelas, jika Anda seorang atlet Amerika dan hanya berada di posisi keempat di negara Anda tidak akan pergi ke Olimpiade. Dengan kata lain, hanya pembalap terbaik dari setiap negara yang seharusnya tampil di MotoGP, dan dominasi Spanyol dalam hal jumlah bukanlah cerminan dari semangat kompetisi internasional. Spanyol selama ini dikenal sebagai gudang pembalap MotoGP. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa telah mendominasi ajang ini dengan prestasi gemilang. Tak hanya itu, infrastruktur balap yang sangat kuat di Spanyol, seperti CEV dan Red Bull Rookies Cup, telah menghasilkan banyak pembalap muda berbakat yang kemudian merambah ke kejuaraan dunia. Namun, Ezpeleta menegaskan bahwa keberadaan begitu banyak pembalap Spanyol di grid tidak memberikan nilai tambah bagi MotoGP. Baginya, MotoGP sebagai ajang balap dunia harus mencerminkan keberagaman yang lebih besar. Partisipasi besar-besaran pembalap Spanyol tidak menambah nilai apapun bagi kejuaraan ini, tegas Ezpeleta. Rencana pengurangan pembalap Spanyol di MotoGP juga dikaitkan dengan upaya globalisasi MotoGP. Ezpeleta ingin melihat lebih banyak pembalap dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Asia Tenggara yang mulai menunjukkan minat besar pada MotoGP. Ia mengindikasikan bahwa langkah ini bukan untuk mendiskreditkan Spanyol, melainkan untuk memberikan kesempatan lebih adil bagi negara-negara lain yang memiliki talenta besar namun kurang terwakili. Ezpeleta juga menyinggung bahwa beberapa pembalap Spanyol di grid MotoGP saat ini tidak pantas berada di sana, meski ia tidak menyebutkan nama. Saya tidak akan menyebut nama, tapi beberapa dari mereka seharusnya tidak ada di sana, ujarnya, menambah ketegangan terkait wacana ini. Pernyataan Ezpeleta menuai reaksi dari para pembalap dan tim Spanyol. Banyak yang merasa langkah ini bisa merugikan pembalap muda Spanyol yang sedang naik daun. Jorge Martin, salah satu pembalap Spanyol yang tengah bersinar, mengatakan bahwa ia memahami pentingnya keberagaman di MotoGP, namun ia berharap keputusan ini dilakukan dengan bijaksana. Kami memahami pentingnya memberikan ruang bagi pembalap dari negara lain, tapi kita juga harus menghargai kontribusi yang telah diberikan pembalap Spanyol selama ini, ujar Martin. Sementara itu, tim-tim besar seperti Repsol Honda dan Ducati Lenovo belum memberikan komentar resmi, meskipun beberapa sumber mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurangan pembalap Spanyol bisa berdampak negatif pada sistem pembibitan bakat yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dengan kemungkinan berkurangnya jumlah pembalap Spanyol di MotoGP, ada pertanyaan besar tentang bagaimana ini akan mempengaruhi program pembibitan talenta muda di Spanyol. Infrastruktur balap di negara ini sangat kuat, terutama dengan adanya kejuaraan CEV dan program-program seperti Red Bull Rookies Cup yang menjadi jalur utama bagi pembalap muda untuk masuk ke MotoGP. Ezpeleta juga menyiratkan bahwa inisiatif-inisiatif seperti Asia Talent Cup dan British Talent Cup akan menjadi semakin penting dalam menemukan talenta dari negara-negara di luar Spanyol. Program-program ini diharapkan bisa menciptakan lebih banyak peluang bagi pembalap dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili di MotoGP. Keputusan untuk mengurangi jumlah pembalap Spanyol di grid MotoGP menandai babak baru dalam perkembangan kejuaraan ini. MotoGP sedang berusaha memperluas jangkauan globalnya, dan langkah ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di level tertinggi.